Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 26 Agustus 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Selalu Ada Jalan Keluar. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 18 ayat yang ke-33. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami menyadari selama nafas ada pada kami, maka masalah pun akan selalu ada pada diri kami. Selama hidup kami masih berjalan, maka selama itu juga masalah akan tetap mendekati kami. Kami ingin belajar kuat dengan terang kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dalam doa pembukaan, jika sahabat seperjalanan menyimak, ada kalimat, selama nafas masih ada, maka masalah akan tetap ada. Selama hidup itu tetap masih berjalan, selama itu juga masalah akan tetap mendekati kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan identik dengan masalah, namun juga kehidupan identik dengan selalu ada pertolongan dan selalu ada jalan keluar di dalam kuat kuasa dan pertolongan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada salah seorang sahabat seperjalanan, seorang bapak-bapak. Dia katakan, Pak Pendeta, tolong doakan saya, karena saya akan resign dari pekerjaan, berhenti dari pekerjaan. Saya tanyakan kenapa? Saya tidak diberhentikan, namun saya yang mengajukan berhenti sendiri karena sudah tidak efektif melakukan pekerjaan saya sebagai seorang guru. Karena seorang guru itu harus menulis di whiteboard atau papan tulis, sementara tangan kanan saya punya masalah, digerakkan pun mengalami kesulitan, dan jika dipaksakan untuk menulis itu pun menyengsarakan buat dia. Maka dia merasa bahwa dia sudah tidak efektif, tidak bisa memberikan sumbangsi, sehingga dia menyatakan diri berhenti dari pekerjaannya. Tolong doakan, sementara saya punya tanggungan keluarga dan punya tanggungan juga anggota keluarga yang lain yang harus dibantu. Sahabat seperjalanan, ini Persoalan yang hadir kepada seorang bapak ini. Seorang ibu kemudian mengkontak kepada saya, Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya dikaruniakan 2 orang anak, yaitu anak kembar. Tentu ini rasa syukur yang luar biasa. Namun di atas rasa syukur juga ada masalah yang dihadapi. Karena salah satu anak kembarnya masih ada di NICU, ya ICU buat anak-anak. Maka itu juga adalah sebuah persoalan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan yang lain, dia minta didoakan karena salah seorang anggota keluarganya terkena masalah narkoba. Dan narkoba ini tidak hanya bermasalah buat dia, karena dia seorang yang sudah berkeluarga, dia punya istri, dia punya anak. Maka masalah menjadi rumit. Sahabat seperjalanan, inilah masalah. Inilah kehidupan. Seperti roda berputar. Kadang kita berada di atas, mengalami berbagai macam keberhasilan, kelancaran, berkat yang Tuhan beri. Namun terkadang kita berada di titik yang paling bawah. Sama seperti roda. Kita mengalami berbagai masalah. Kita mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi, yang tidak diharapkan menimpa kepada kita. Jalan yang awalnya terang benderang menjadi gelap gulita. Itulah masalah. Namun sewaktu kita melihat kebenaran firman Allah, Mazmur 18:33, Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Allah lah dia yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Apa hubungannya? Sahabat seperjalanan, ingat baik-baik, ikat pinggang di zaman terdahulu adalah tempat persediaan, bukan hanya untuk agar celana yang dipakai tidak melorot, tapi air minum disimpan di sana, senjata disimpan di sana, yaitu diikat pinggang. Berbagai macam persediaan pun disimpan juga di sana. Untuk bertani, untuk melawan binatang buas, untuk mencari, katakanlah, makanan di hutan-hutan. Kemudian untuk bekal makan, air minum juga diikat pinggang. Jadi ikat pinggang adalah semacam tanda dan juga lambang persediaan yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Dan ikat pinggang pun adalah lambang kesiapan kita untuk menjalani kehidupan ini
dengan tetap penuh semangat, dengan tetap penuh keyakinan Tuhan menjaga dan memelihara kita. Bagian kedua apa yang firman Tuhan katakan, dan Tuhan membuat jalanku rata. Sahabat seperjalanan, ketika jalan di dalam dunia ini belum dibuat dengan secara baik, apalagi yang disebut dengan jalan raya, maka jalan itu dipopulerkan sejarah jalan raya oleh seorang bernama Thomas Telford. Thomas Telford 1757 sampai 1834. Dialah yang kemudian mencetuskan fondasi jalan raya, sehingga disebut setiap jalan sebagai jalan fondasi Telford. Dengan adanya jalan raya yang kuat, yang bisa dilewati oleh beban yang berat, maka kemudian seluruh dunia ini bisa terhubung. Kalau kita mengingat di Indonesia ada namanya itu Dendels dari Belanda, yaitu membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan kalau tidak salah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Apa yang firman Tuhan katakan, bahwa Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Artinya sahabat seperjalanan, kalau Allah mengizinkan persoalan terjadi, persoalan menyentuh kehidupanmu, persoalan menghempas engkau, maka Tuhan akan menguatkan engkau. Kalau engkau terjatuh tidak akan tergeletak sebab Tuhan menopang. Kalau Tuhan izinkan badai terjadi, Tuhan juga peneduh badai. Kalau Tuhan izinkan katakanlah berbagai macam permasalahan yang ada, Tuhan akan jadikan engkau seperti burung Raja Wali, menembus berbagai persoalan dan engkau akan semakin terbang makin tinggi. Sahabat seperjalanan, janji-janji Tuhan sedemikian banyak di dalam firman Tuhan. Jadi yang menjadi persoalan bukan Tuhan tidak menyertai, namun bagaimana kita mempercayai Allah dan bagaimana kita menjalankan bagian tanggung jawab kita, mengerjakan apa yang menjadi tugas kita dengan sebaik-baiknya. Maka selebihnya Tuhanlah akan bekerja di atas kelemahan kita. Tuhanlah akan bekerja di atas keterbatasan kita. Tuhan akan menolong di atas ketidakmampuan kita. Tuhan akan membuka pintu-pintu tertutup yang tidak sanggup kita buka. Tuhan akan memberikan terang tatkala kita melewati kegelapan yang kita tidak bisa tembus dengan sudut pandang mata kita yang terbatas. Maka Tuhan sendiri yang akan membukakan kehidupan kita. Apa yang disukai oleh iblis adalah keputusasaan. Apa yang diminta oleh Tuhan adalah iman percaya. Biar kita menjadi anak Tuhan yang tidak putus asa menghadapi masalah, namun kita punya iman percaya yang sungguh, yang benar, yang amin. Bersama dengan Tuhan kita bisa, bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Karena firman Tuhan berkata, Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang punya iman yang teguh dan bukan orang percaya yang menghadapi keputusasaan, mengalami keputusasaan tatkala diperhadapkan kepada masalah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, ingatlah selalu ada jalan keluar. Jadilah pribadi yang bukan putus asa menghadapi masalah, tetapi punya iman yang teguh dan kepercayaan penuh kepada Allah yang mengatakan, engkau akan diikat pinggang dengan keperkasaan dan jalanmu akan dibuat rata oleh Tuhan. Shalom.